Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pulanglah, buat orang tua Anda tersenyum, jenguk mereka, dampingi mereka, temani mereka, makanlah bersama mereka. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kita tentang hal ini. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang berkata, Ja'a rajulun ila Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yubayi'uhu 'alal hijrah wa taraka abawaihi yabkiyan. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin berbaiat untuk ikut hijrah, tetapi dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi menangis. Hijrah artinya keluar dari satu negeri untuk berpindah ke negeri lainnya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yabkian, membuat dua orang tuanya menangis, ini maksudnya karena dia berpisah dari orang tuanya sehingga membuat orang tuanya bersedih. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, irji ilaihima, pulanglah kepada keduanya, wa adhikhuma, dan buatlah kedua orang tuamu tersenyum dengan kamu senantiasa mendampinginya, dengan senantiasa menemaninya. Kama abkaitahuma, sebagaimana kamu membuat kedua orang tuamu menangis, yaitu dengan ketika kamu pergi untuk berniat hijrah ini. Pemirsa, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, membersamai orang tua, menemani orang tua, mengobrol atau makan bersama orang tua adalah satu dari sekian cara kita untuk membalas kebaikan orang tua kita. Karena Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini di dalam Adabul Mufrad di dalam bab berjudul membalas kebaikan orang tua. Kemudian pelajaran kedua dari hadis ini adalah jika tidak ada jihad yang hukumnya fardu ain, yaitu ketika musuh sudah di depan mata kita, maka tidak boleh keluar berjihad yang fardu kifayah hukumnya tanpa izin dari kedua orang tua kita. Kemudian pelajaran ketiga dari hadis ini adalah tidak boleh orang itu ikut berbaiat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukti bahwa orang ini statusnya relawan, bukan prajurit yang sudah terdaftar sehingga wajib untuk ikut jihad, yang waktu itu jihad itu sifatnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kemudian pelajaran keempat dari hadis ini adalah bahwa di dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa Nabi itu memberi perhatian yang sangat besar terhadap hak kedua orang tua, serta beliau menekankan supaya seorang anak itu senantiasa berusaha untuk membuat orang tuanya ridho, senantiasa membuat orang tuanya senang, senantiasa membuat orang tuanya bahagia. Salah satunya adalah dengan senantiasa berada di samping orang tuanya, menemani orang tuanya, makan bersama orang tuanya, dan yang semisal. Kemudian pelajaran terakhir dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan keutamaan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada orang tua, serta pengagungan terhadap hak kedua orang tua, serta banyaknya pahala dari berbakti kepada orang tua. Kemudian satu lagi, membersamai orang tua akan membuat orang tua tersenyum, sedang berpisah dari orang tua akan membuat orang tua menangis atau bersedih. Maka dari itu, pemirsa, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pulanglah jika ada waktu, jenguklah orang tua kalian,
temani orang tua kalian, makanlah bersama mereka, buatlah mereka senang dengan hadirnya kita di sisi mereka. Jika memang tidak bisa hadir secara fisik, tidak bisa pulang, tidak bisa mudik, telepon mereka. Atau apapun yang bisa menggantikan kehadiran fisik kita di sisi mereka. Semoga Allah menjadikan kita anak yang berbakti kepada orang tua kita, serta semoga kita dikaruniai anak yang berbakti kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.